Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sekarang hari libur. Bab 2871 sampai bab 2873. Lin Waner mungkin menebak arti kata-kata biarawati tua itu. Jadi dia bertanya, "Tuan Tai, apakah Anda mengatakan bahwa kelahiran kembali Tuan Ye sepenuhnya bergantung pada Tuan Ye?" Biarawati tua itu berkata dengan acuh tak acuh, "Biarawati malang itu telah berbicara terlalu banyak. Saya ingin meminta Nona Lin untuk mencerna sendiri beberapa pertanyaan. Namun, harap diingat untuk tidak memberitahu Tuan Ye tentang hal-hal ini." Melihat bahwa dia tidak ingin berkata lebih banyak, Lin Waner segera bertanya, "Saya ingin tahu apakah Guru Tai memiliki instruksi lain?" "Tidak lagi." Biarawati tua itu mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Saya sudah lama mendengar nama Nona Lin. Sekarang saya bisa bertemu Anda hari ini. Itu bukan keinginan seorang biarawati. Tuan Ye masih menunggu di dasar gunung. Nona Lin harus turun gunung lebih awal dan membujukku. Biarkan dia kembali ke Jinling." Lin Waner melihat biarawati tua itu ingin mengantar para tamu, tetapi dia tetap tidak mau menyerah. Jadi dia buru-buru bertanya, "Tuan, apa yang harus Tuan Ye lakukan selanjutnya, jika kita tidak bisa bergerak maju hari ini?" Gadis kecil itu takut Tuan Ye akan mendapat masalah, dan masa depannya akan hancur. "Tuan, tolong beritahu saya kemana harus pergi." Ekspresi biarawati tua itu menjadi sangat meronta untuk sesaat, dan dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berbicara. "Tolong Nona Lin. Tolong beritahu Tuan Ye untuk mencari kesempatan untuk membuka istana Niwan secepat mungkin. Hanya dengan membuka Niwan istana, bisakah kita dengan enggan bertarung melawan Wu Feiyan?" Lin Waner semakin bingung tentang identitas biarawati tua itu. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Ye Chen begitu rendah hati dan menyembunyikan identitasnya. Mengapa biarawati tua itu sepertinya tahu segalanya tentang dia? Bahkan jika Ye Chen tidak membuka istana Niwan, cerah seperti siang hari. Lin Waner ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi padanya, tetapi biarawati tua itu telah membuka pintu aula utama dan berteriak keluar, "Jing Chen, suruh para tamu pergi." Biarawati muda yang baru saja membawa Lin Waner ke sini berjalan keluar dari aula samping dan berkata dengan hormat kepada Lin Waner, "Nona Lin, tolong ikuti saya keluar." Lin Waner tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya, memandang biarawati tua itu, dan berkata, "Nona kecil, terima kasih guru atas nasihat Anda." Biarawati tua itu mengangguk sedikit dan tersenyum, dan berkata, "Amitabha, Nona Lin, mohon jaga dirimu." Lin Waner mengucapkan selamat tinggal kepada biarawati tua itu dan mengikuti biarawati muda itu keluar dari gerbang biara King Zhao. Biarawati muda bernama Jing Chen berkata, "Nona Lin bisa turun gunung melalui caramu datang, jadi aku tidak akan menurunkanmu." Lin Waner mengangguk dan berkata, "Tuan kecil, silakan tinggal." Jing Chen membungkuk pada Lin Waner dan kemudian menutup pintu perlahan. Lin Waner memandang Ye Chen dari kejauhan di kaki gunung, yang efek visualnya tidak lebih besar dari sebutir beras, dan melambai padanya. Melihat Ye Chen sepertinya melambai padanya, dia segera berjalan beberapa langkah dan bergegas menuruni gunung. Di kaki gunung, Ye Chen sudah lama menunggu di sini. Melihat Lin Waner turun, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan bertanya dengan prihatin, "Nona Lin, obat apa yang biarawati itu jual di labu? Apa yang mereka minta dari Anda?" Lin Waner mengatupkan bibirnya dan berkata, "Tuan, mereka di sini untuk mengingatkan kita bahwa ada bahaya di depan dan ingin membujuk kita untuk kembali." Ye Chen tampak terkejut dan bertanya, "Apakah dia tahu kemana kita akan pergi?" Lin Waner mengangguk sedikit dan menjelaskan, "Keluarga Nu menganggap gurunya bukanlah orang jahat. Pasti ada bahaya di depan yang belum kita pikirkan." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen dan memohon, "Tuan, mari kita tidak maju lebih jauh. Bisakah kita kembali ke Jinling?" "Kembali ke Jinling?"
Ye Chen mengerutkan kening dan berkata dengan serius, kita mungkin hanya berada beberapa puluh mil jauhnya dari tempat Meng Changsheng berlatih. Orang tuaku mungkin sudah ada di sini saat itu, dan dari barang yang ditinggalkannya aku mengambilnya. Kata pengantar Sutra 9 Misteri. Jika saya berjalan puluhan mil ini, saya mungkin bisa mengetahui lebih banyak detail tentang kehidupan mereka. Bagaimana saya bisa menyerah di tengah jalan? Karena itu, Ye Chen berkata kepada Lin Waner, Nona Lin, kenapa kamu tidak kembali ke kota dan tunggu aku? Aku akan pergi sendiri. Sama sekali tidak, Lin Waner tanpa sadar meraih tangan Ye Chen dan memohon, Guru. Karena Anda sudah tahu bahwa tempat guru meninggal tidak jauh dari sini, maka kali ini tidak dianggap sia-sia, juga tidak dihitung sebagai menyerah di tengah jalan. Tuan muda dapat kembali ke Jinling untuk melanjutkan persiapan, dan tidak akan terlambat untuk kembali setelah kekuatan tuan muda meningkat pesat. Ye Chen berkata, Anda dan saya belum mengetahui identitas pihak lain. Saya tidak bisa membiarkan pihak lain menyerahkan semua yang mereka rencanakan hanya dengan beberapa kata. Lin Waner berkata dengan cemas, Tuan, seseorang mengetahui bahwa kami akan datang ke sini, dan telah menghitung rute sebelumnya dan menunggu di sini. Ini membuktikan bahwa pihak lain sangat mengenal Anda dan saya, bahkan jika dia tidak memiliki niat buruk terhadap kita, kita harus mengakui fakta bahwa identitasnya telah terungkap. Jika dia terus maju dalam keadaan seperti itu, apakah dia musuh atau teman? Situasinya mungkin sangat tidak menguntungkan bagi kita. Ye Chen sedikit terkejut. Kata-kata Lin Waner membuatnya mulai memeriksa kembali masalahnya. Seperti yang dikatakan Lin Waner, terlepas dari apakah biarawati itu teman atau musuh, faktanya dia sudah terungkap, karena dia mengetahuinya. Itu membuktikan bahwa orang lain mungkin juga mengetahuinya. Jika saya ngotot untuk maju, apalagi risikonya, bagaimana jika orang lain mengetahui identitas saya? Apa yang harus kita lakukan jika sampai ke telinga Po King Hui? Lin Waner berkata lagi saat ini, Tuan, tidak peduli jaraknya puluhan mil, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa Wu Feiyan juga sangat takut padanya. Jika Wu Feiyan juga takut, lalu mengapa haruskah kita memaksakannya? Ye Chen tiba-tiba berjuang. Dia tahu betul apa yang dikatakan Lin Waner. Namun, ketika akhirnya ia semakin dekat dengan rahasia orang tuanya, ia sungguh tak mau menyerah. Saat ini, di aula utama King Zawan, Jing Chen kembali ke aula utama dan dengan hormat melapor kepada biarawati tua itu, Bibi Sun, Lin Waner telah pergi. Biarawati tua itu tidak menoleh ke belakang dan bertanya, apakah kamu melihatnya turun gunung dengan mata kepalamu sendiri? Iya. Jing Chen mengangguk dan berkata, setelah saya menutup pintu, saya melihatnya turun gunung melalui celah pintu sebelum kembali untuk melapor kepada Anda. Biarawati tua itu bertanya lagi, apa yang mereka berdua lakukan? Percakapan, Jing Chen menjawab, keduanya telah berbicara di tempat, tetapi mereka belum siap untuk berangkat. Biarawati tua itu mengangguk sedikit dan berkata, Anda tetap di sini dan saya akan melapor kepada Nyonya. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Jing Chen, dia berjalan cepat menuju bagian belakang aula. Terdapat pintu lain tepat di belakang aula utama. Secara umum tempat di vihara seperti ini tidak lagi dibuka untuk peziarah, dan banyak digunakan oleh para biksu dan biksuni. Biarawati tua itu berhenti di luar pintu, dengan lembut mengetuk pintu, dan berkata dengan hormat, Nyonya, Lin Waner sudah pergi. Suara wanita yang menyenangkan dan agak agung terdengar dari ruangan. Apakah mereka sudah kembali? Biarawati tua itu menjawab, belum. Mereka berdua sepertinya masih berbincang di perempatan kaki gunung. Belum bisa dipastikan apakah mereka akan menyerah. Wanita di dalam pintu tersenyum dan berkata, seharusnya tidak ada masalah. Setelah mengatakan itu, wanita itu juga berkata, ngomong-ngomong, tolong cepat dan atur semua orang untuk membereskannya. Kita harus pergi. Lin Waner itu sangat pintar sehingga dia hampir menjadi iblis.
Saya pikir dia terlalu khawatir dan mengabaikan beberapa detail. Saya yakin ini tidak akan memakan waktu lama. Mereka harus kembali lagi, terus beritahu mereka dan jangan tinggalkan petunjuk apapun di sini. Biarawati tua itu berkata dengan hormat, "Baik, Nyonya." Saat ini, di kaki Gunung Qingzhouan, Ye Chen masih belum membuat keputusan untuk menghentikan perjalanannya. Jika Anda pergi begitu saja, Anda akan merasa tidak rela. Namun, analisis Lin Waner bukannya tidak masuk akal. Beberapa orang bersusah payah mengingatkan diri mereka sendiri bahwa jika mereka terus melakukan apa yang mereka inginkan, mereka akan menjadi terlalu sombong. Memikirkan kata arogansi, Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya saat ini sebenarnya jauh dari cukup dalam menghadapi hal yang tidak diketahui. Setelah merenung sejenak, Ye Chen tersenyum pahit dan berkata dengan tenang, "Istri tuan itu seharusnya benar. Kekuatanku bahkan tidak sebaik Wu Feiyan. Jadi aku tidak boleh terlalu sombong. Terlebih lagi, istri tuan itu bisa mengetahui milikmu dan informasi serta gerakanku. Itu datang secara alami, bukan orang biasa." Saat dia berbicara, Ye Chen memandang Lin Waner dan berkata dengan serius, "Nona Lin lebih pintar dari saya, banyak masalah yang lebih dalam dari yang saya kira dan dia dapat melihat lebih jelas daripada saya. Karena Anda juga menyarankan saya untuk berhenti. Kalau begitu sebaiknya aku mendengarkan yang lain dan makan. Kalau sudah selesai makan, ayo berbalik dan kembali ke Jinling." Lin Waner, yang gugup, akhirnya menghela nafas lega. Dia takut Ye Chen akan kehilangan kesabaran, jadi dia akan berpegang pada satu tujuan dan tidak pernah goyah tidak peduli apa yang orang lain katakan. Sekarang Ye Chen mengalah dan ingin kembali, dia secara alami merasa lega. Jadi, seperti seorang gadis dengan kecerdasan emosional tinggi yang membujuk pacarnya yang belum dewasa, dia memegang lengannya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, meskipun dia telah berhenti di sini hari ini, dia tidak akan berhenti di sini selamanya. Dia baru datang ke sini dulu kali ini, kembalilah dan istirahatlah yang baik. Setelah Anda benar-benar siap, tunggu waktu yang lebih baik untuk melakukannya lagi." Para ahli sering mengatakan bahwa ini disebut kemunduran strategis. Ye Chen mau tidak mau berkata dengan sedikit tertekan, "Mundur adalah mundur. Tidak ada yang namanya mundur strategis." Lin Waner memandangnya dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan muda pasti belum pernah mendaki Gunung Everest dan K2, kan?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya belum pernah login sebelumnya, bagaimana dengan Anda?" Lin Waner tersenyum dan berkata dengan bangga, "Keluarga budak telah ada di sana, dan lebih dari sekali." Saat berbicara, ia dengan fasih mengatakan, beberapa dekade yang lalu, ketika peralatan pendakian gunung masih sangat sederhana, sangat sulit bagi orang untuk mendaki Gunung Everest dan menunggu K2, terutama K2. Orang telah mencoba selama lebih dari 50 tahun tanpa hasil. Upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai puncak telah mengalami kemunduran. Namun untungnya dalam 50 tahun terakhir, seseorang selalu mampu mendorong titik balik lebih tinggi hingga puncak akhirnya berhasil. Lin Waner memandang Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Apakah guru masih hidup atau tidak? Berdasarkan budidayanya lebih dari 300 tahun yang lalu, dia seharusnya menjadi yang terkuat di antara semua penganut Tao yang dikenal guru, bukan?" Ye Chen mengangguk, "Sejauh yang saya tahu, Meng Changsheng adalah yang pertama dan Wu Feiyan yang kedua." "Itu benar." Lin Waner, yang memegang lengan Ye Chen, menarik lengan Ye Chen ke bawah seperti bayi, tersenyum, dan berkata dengan malu-malu, "Tuan muda." Di dalam hatinya, dia menganggap mereka berdua sebagai Everest dan K2. Hari ini, Qingzhouan adalah titik akhir dari pendakian puncak pertama. Lain kali, gunakan tempat ini sebagai base camp untuk pendakian puncak, dan maju selangkah demi selangkah, dan pada akhirnya Anda akan berhasil. Ye Chen menghela nafas pelan, mengangguk dan berkata, "Hanya itu yang bisa kami lakukan."
Lin Waner merasa lega saat melihat Ye Chen akhirnya lega. Saat ini, dia seperti wanita muda yang baru menikah di zaman dahulu. Dia hanya menatap suaminya, dan suaminya adalah segalanya baginya. Jika suaminya bahagia, dia tidak merasa susah meski makan bekatul. Tapi jika suami tidak bahagia, makanan lezat pun akan membuatnya merasa seperti mengunyah lilin. Dia paling takut Ye Chen tidak tahu cara mundur. Sekarang tampaknya meskipun Ye Chen agak tidak mau melakukannya, dia setidaknya menerima nasihat gurunya. Meskipun terlihat masih ada beberapa depresi yang tersisa, depresi ini dibiarkan sendiri untuk mencerahkan dan menghibur. Jadi, dia meraih lengan Ye Chen dan berbalik dan berjalan ke arah dia datang. Ye Chen berjalan dengan kepala tertunduk, dan Lin Waner di sampingnya sedang memikirkan cara untuk menenangkan suasana hatinya, dan bertanya kepadanya dengan penuh harap, "Tuan, menurut Anda apakah Ibu Puca telah tumbuh dan menumbuhkan lebih banyak daun dalam 2 tahun terakhir, hari?" Ye Chen berkata dengan santai, "Ini akan tumbuh lebih besar, sedangkan untuk daunnya, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk memetik 3 atau 5 tunas lagi." Lin Waner berkata sambil tersenyum. "Kemudian setelah kita kembali, keluarga budak akan memetik tunas yang baru diekstraksi, membunuh yang muda dan memberikannya kepada tuan muda untuk dicicipi." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bukankah proses produksi teh puer sangat merepotkan? Setelah diolah, perlu disimpan dan difermentasi, bukan?" Lin Waner tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, Anda bisa meminumnya setelah diawetkan, hanya saja rasa fermentasinya kurang, tetapi juga memiliki rasa yang segar dan lembut. Secara umum, hanya daun teh yang baru dipetik yang langsung diawetkan, yang mana baik untuk kesegarannya dan kebutuhan waktunya cukup menuntut, sehingga kebanyakan orang tidak mempunyai kesempatan untuk mencicipinya." Ye Chen bertanya padanya sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak menghargai daun ibu tepu? Mengapa kamu begitu murah hati sekarang?" Lin Waner tersenyum malu-malu dan berkata dengan lembut, "Ibu dari Puca memiliki vitalitas yang kuat, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memilih sedikit. Bukankah itu yang dikatakan tuan muda?" Ye Chen tahu bahwa Lin Waner ingin membuatnya bahagia, tetapi dia tidak selalu merasa terganggu dengan masalah ini, jadi dia tersenyum dan berkata, "Biarkan dia menumbuhkan daun ibu Puca. Jika kamu memetik terlalu banyak, kamu akan takut. Aku tidak akan bisa tidur lagi." Lin Waner menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Selama tuan muda bahagia, tidak ada yang tidak dapat saya lakukan." Ye Chen tersenyum penuh arti dan mengangguk sedikit. Dia tahu pikiran Lin Waner dan sedikit tergerak hatinya. Dia selalu merasa agak memalukan bagi seorang pria besar untuk memiliki seorang gadis kecil yang mengelilinginya dan membujuknya, jadi dia berkata kepadanya, "Ngomong-ngomong, Nona Lin, Wu Feiyan seharusnya tidak berani menyentuh Tiongkok lagi dalam jangka pendek. Pasti tidak akan ada risiko di masa depan. Apa rencana Anda selanjutnya?" Lin Waner melihat bahwa Ye Chen telah mengganti topik pembicaraan, jadi dia tersenyum dan berkata, "Keluarga budak berencana untuk kembali ke sekolah, tetapi ketika waktunya tiba, kita akan mengadakan sekolah harian, dan Purple Mountain Villa akan mengurusnya, dari Ibu Puca setiap hari. Selain itu, kita mungkin perlu meminta Lao Qiu menyiapkan pesawat. Saya akan pergi ke Gunung Erlang di selatan Yunnan pada akhir pekan dan merawat kebun teh di sana." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu pasti sangat sibuk." Lin Waner mengangguk dan berkata dengan serius, "Lebih baik sibuk. Faktanya, keluarga budak tidak begitu sibuk selama bertahun-tahun. Dulu, saya selalu khawatir ditangkap oleh Wu Feiyan, jadi saya tidak melakukannya. Saya tidak berani berlarian. Dalam beberapa tahun terakhir, saya tinggal di rumah sepanjang hari, kecuali mengutak-atik beberapa hal. Selain membuat porselen, menulis, dan melukis, saya hampir tidak dapat melakukan apapun. Saya bahkan ingin membesarkan anak kecil dan sapi Juanshan yang lucu. Di masa depan, rasa penindasan Wu Feiyan harus diredakan,
dan dia bisa lebih sibuk. Melihat ekspresi penuh harap Lin Waner, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan bahagia untuknya. Ye Chen tahu bahwa untuk gadis kecil yang telah hidup lebih dari 300 tahun ini, periode waktu berikutnya mungkin merupakan periode yang paling sedikit tekanannya kecuali masa kanak-kanak. Bagi dia, meskipun dia sibuk, dia pasti akan lebih stres, senang. Memikirkan hal ini, dia merasa perjalanan ke Yunan Selatan ini tidak sia-sia, dan suasana hatinya sedikit mereda. Mereka berdua mendaki gunung kedua selangkah demi selangkah sepanjang perjalanan mereka datang. Ketika mereka setengah jalan mendaki, ketinggiannya telah melampaui puncak di mana King Zaoan berada. Lin Waner tiba-tiba berhenti dan berbalik, melihat ke arah King Zaoan di kejauhan agak linglung. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Melihat dia berhenti dan melihat ke belakang dengan ekspresi serius di wajahnya, Ye Chen bertanya padanya, "Apa yang sedang dipikirkan Nona Lin?" Lin Waner sedikit mengernyit dan bergumam pelan, keluarga budak berpikir bahwa istri majikan memberitahu keluarga budak tentang Wu Feiyan dan Po Qinghui, tentang kebencian, takdir, dan bahkan mitos Yunani kuno. Tapi... Ye Chen bertanya, "Tapi apa?" Lin Waner mengerucutkan bibirnya, suaranya sedikit lebih keras, dan dia berkata dengan ragu, "Tetapi dia tidak pernah memberitahu keluarga budak tentang agama Buddha." Kata-kata Lin Waner membuat Ye Chen sedikit waspada. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada Lin Waner, "Apakah menurut Anda ada masalah dengan identitasnya?" Lin Waner mengangguk ringan dan berkata dengan tegas, "Keluarga Nu juga telah berhubungan dengan beberapa guru yang telah mencapai prestasi besar dalam agama Buddha di masa lalu. Orang-orang ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu menahan diri secara ketat dengan agama Buddha, dan selalu mengutip kitab suci dan menggunakan kebijaksanaan agama Buddha untuk membimbing kehidupan sehari-hari dan ucapan serta perilaku mereka. Sederhananya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka selalu berbicara tanpa menyimpang dari agama Buddha. Namun, sang guru jarang menyebut agama Buddha kecuali Amitabha. Jadi keluarga budak tiba-tiba merasa, dia mungkin bukan tuan sejati." Ye Chen tiba-tiba menjadi waspada dan berkata, "Jika dia bukan biarawati sungguhan, maka dia menyamar sebagai biarawati dan menunggu kita di sini. Apakah dia musuh atau teman? Di belakangnya, pasti ada orang lain selain Po masyarakat Qing, sebuah kekuatan." Lin Waner mengangguk dan berkata dengan serius, "Tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir, Tuan Muda, keluarga Nu merasa bahwa mereka jelas bukan musuh, dan kemungkinan besar mereka akan bermusuhan dengan Po Qing. Musuh dari musuh kita adalah teman kita, tapi mereka masih sedikit mewaspadai kita. Atau mungkin ada alasan lain mengapa untuk sementara tidak nyaman bagi kita untuk mengetahui identitas mereka yang sebenarnya." Ye Chen terdiam beberapa saat, lalu bertanya pada Lin Waner, "Mitos Yunani apa yang dia bicarakan?" Lin Waner tidak ingin Ye Chen tahu terlalu banyak, agar tidak menebak petunjuknya. Jadi dia berkata, "Dia baru saja menceritakan kepadaku kisah Achilles. Bahkan jika kamu sangat kuat, kamu mungkin akan gagal jika kamu tidak hati-hati." Ye Chen tidak banyak berpikir dan berkata dengan ekspresi tegas, "Ayo kembali dan melihat." Lin Waner bertanya dengan heran, "Guru, apakah Anda berencana pergi ke biara King Zhao untuk melihatnya?" "Ya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya ingin tahu siapa mereka, mengapa mereka tahu begitu banyak tentang kita, dan mengapa mereka dengan sengaja menyamar sebagai biarawati dan menunggu kita di sini. Awalnya, mereka mengatakan bahwa agama Buddha adalah hal yang penting tempat dan tidak mengizinkan saya masuk. Jadi tentu saja saya harus menghormati mereka. Tetapi sekarang tampaknya ada kemungkinan besar bahwa mereka sama sekali bukan penganut Buddha. Jadi mengapa tidak masuk dan bertanya langsung kepada mereka?" Ini, Lin Waner ragu-ragu sejenak, mengangguk dan berkata, "Karena Tuan Muda ingin melihat apa yang terjadi, saya akan menemani Tuan Muda. Namun, Tuan Muda tidak boleh impulsif, jangan sampai dia mengubah temannya menjadi musuh."
Ye Chen mengangguk. Aku hanya ingin tahu siapa mereka. Jika kita benar-benar bisa menjadi teman karena musuh yang sama, setidaknya kita harus jujur satu sama lain. Akan sangat memalukan jika kita merahasiakannya. Lin Waner juga setuju dengan pandangan Ye Chen. Pihak lain sudah mengetahui identitas dan latar belakang dia dan Ye Chen. Namun mereka tetap menyembunyikan identitas aslinya, yang benar-benar membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Jadi, mereka berdua berbalik dan turun gunung lagi, langsung menuju ke Qingzhaoan. Setelah melewati persimpangan berbentuk Y, Ye Chen dan Lin Waner berjalan ke atas. Di tengah jalan, Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, tidak ada lagi seorang pun di biara Qingzhao. Ah, Lin Waner bertanya dengan heran, apakah Tuan Muda menggunakan energi spiritual untuk memeriksanya? Iya. Ye Chen mengangguk dan berkata, tidak ada yang pergi, mereka mungkin sudah pergi. Ini, Lin Waner mengerutkan kening dan berkata, saat aku pergi tadi, aku melihat ke belakang berkali-kali, tapi aku tidak pernah melihat ada orang yang turun gunung. Setelah Ye Chen melepaskan lebih banyak energi spiritual untuk menyelidikinya, dia berkata, ada jalan di belakang gunung. Lin Waner berkata dengan sedikit kesal, ini semua salahku, kuharap aku memikirkan hal ini lebih awal. Ye Chen tersenyum tenang dan berkata dengan lega, tidak apa-apa, karena semua orang sudah pergi, ayo naik dan melihat, mungkin kita bisa meninggalkan beberapa petunjuk. Lin Waner buru-buru bertanya, apakah Anda ingin Lao Sun membantu memeriksanya? Orang-orang ini mungkin meninggalkan informasi pengawasan di kota-kota terdekat. Ye Chen mengangkat bahu, Anda bisa mencobanya, tapi saya rasa tidak akan ada keuntungan apapun, orang-orang ini berbeda dari Wu Feiyan. Wu Feiyan pada dasarnya curiga. Kali ini dia datang ke Gunung Siwanda sendirian. Di dalam hal ini, sangat sulit untuk mencakup semuanya. Tetapi mereka berbeda pada pandangan pertama. Mereka tidak hanya bertindak sebagai sebuah tim, tetapi mereka juga telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam hal ini, mereka tidak boleh meninggalkan kita ada petunjuk. Itu benar, Lin Waner menghela nafas dan berkata, sepertinya mereka menduga kita akan datang ke sini sebelumnya, jadi mereka bersiap terlebih dahulu di kuil Qingzhao. Saat dia berbicara, Lin Waner memikirkan sesuatu dan berkata, kita dapat mengetahui situasi Qingzhaoan dari daerah setempat, dan mungkin kita dapat menemukan beberapa petunjuk. Oke, Ye Chen mengangguk dan berkata, ayo naik dan lihat dulu. Ketika keduanya tiba di pintu masuk utama Qingzhaoan, pintunya sudah tertutup. Namun, Ye Chen melangkah maju dan mendorong dengan lembut, dan pintu terbuka dengan suara berderit. Ye Chen melangkah masuk, melihat ke arah baut pintu kayu tebal di belakang pintu, dan mengerutkan kening, sepertinya mereka tahu kita akan datang, dan mereka secara khusus membiarkan pintu terbuka untuk kita. Lin Waner tampak sedikit ngeri dan bergumam, ini memperhitungkan setiap langkah yang kita ambil. Iya. Ye Chen menertawakan dirinya sendiri dan berkata, saya pikir itu tersembunyi sangat dalam. Tetapi ternyata semua orang tahu segalanya. Kuncinya adalah saya bisa menghitung semuanya. Saya benar-benar tidak bisa memahaminya. Lin Waner juga berkata dengan sedikit kecewa, keluarga budak tidak pernah berkultivasi apapun selama lebih dari 300 tahun. Yang selalu saya banggakan adalah otak saya. Sekarang sepertinya saya tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Ye Chen tersenyum dan berkata, itu normal, sulit bagi dua tinju untuk mengalahkan 4 tangan. Terlebih lagi, mungkin ada organisasi besar di belakang mereka. Dengan begitu banyak orang yang bekerja bersama, bagaimana mungkin kita berdua masih tidak mengerti? Lin Waner menghela nafas pelan dan berkata, Wu Feiyan belum pernah menemukan keluarga budak selama 300 tahun. Jadi orang-orang ini mungkin tidak dapat menandingi Po Qing Hui dalam hal kekuatan fisik. Tetapi orang-orang di belakang mereka pasti lebih pintar dari itu. Wu Feiyan dan aku. Ye Chen berkata dengan lega, untungnya, kecil kemungkinannya mereka menjadi musuh.
Jika mereka bisa menjadi teman di masa depan, itu akan sangat membantu kita. Lin Waner mengangguk sedikit, tapi terlihat dia masih agak terkejut. Ye Chen mengganti topik dan berkata padanya, "Ayo masuk dan melihat." "Oke." Lin Waner menjawab dan mengikuti Ye Chen saat dia masuk. King Zhaoan tidak besar sama sekali. Totalnya ada 2 halaman, satu di depan dan satu lagi di belakang. Di kedua sisi halaman depan terdapat balai samping, di tengah terdapat balai utama, juga terdapat halaman kecil di belakang balai utama dengan 3 buah rumah beratap genteng. Ye Chen dan Lin Waner pertama kali melihat aula samping di kedua sisi. Selain beberapa patung Buddha yang diabadikan di aula samping, tidak ada yang istimewa. Di aula utama, lampu hijau masih menyala, dan di tempat pembakar dupa, 3 batang kayu cendana hampir terbakar sampai ke akar-akarnya. Ye Chen melihat ke arah pembakar dupa, lalu menebak panjang abu dupa, dan berkata, "Ketiga batang kayu cendana ini sepertinya sangat panjang, pasti sudah terbakar lebih dari 1 jam." Lin Waner menghitung waktu dan berkata, "Memang sudah 1 jam sejak saya turun gunung dari rumah budak, untuk bertemu dengan Tuan di rumah budak dan menjelaskan semuanya kepadanya. Selain itu, Tuan dan budak itu keluarga naik gunung dan kemudian kembali." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ketiga batang dupa ini dinyalakan sejak kamu meninggalkan rumah." Saat dia berbicara, Ye Chen memejamkan mata, mencium aroma cendana dengan hati-hati, dan menghela nafas. Aroma cendana ini sangat enak, lebih baik daripada aroma cendana lainnya yang pernah saya cium. Lin Waner berkata setuju. "Saya baru saja hendak mengatakan, kayu cendana ini memang sangat enak. Saya juga pecinta teh dan wewangian, tapi kayu cendana tua terbaik yang pernah saya temui tidak sebagus kayu cendana jenis ini. Aromanya kaya, dalam dan sedikit manis." Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepertinya setiap langkah yang kita ambil memang ada dalam perhitungan mereka. Mereka pasti sudah memperhitungkan bahwa Anda akan melihat kelainan itu dan kita akan kembali. Ketiga batang dupa ini seharusnya dibakar untuk kita. Bersambung.